Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Oke, kita bertemu lagi dan kali ini kita akan bahas sebuah soal dari Olimpiade Sains Nasional tingkat nasional pada tahun 2020. Topiknya adalah tentang geometri. Oke, kita langsung kepada soalnya. Diberikan tali busur ABCD. Tentunya tali busur suatu lingkaran. Jadi A, B, C, D, titik-titik ini terletak pada suatu lingkaran. Misalkan X, di mana X ini tidak sama dengan titik C, itu terletak pada sisi BC atau pada ruas garis BC, sehingga garis AX itu tegak lurus dengan garis bagi sudut CBD. Dan Y, titik Y tidak sama dengan C, terletak pada garis atau sisi AD atau pada ruas garis AD, sehingga garis BY itu tegak lurus dengan garis bagi sudut CAD. Dan buktikanlah bahwa garis XY itu sejajar dengan garis CD. Oke, agar lebih mudah dianalisa, maka kita harus gambar dulu sesuai yang diminta dalam soal. Jadi kita gambar. Tentunya karena A, B, C, D itu adalah tali busur, maka titik A, titik B, titik C, titik D itu terletak pada suatu lingkaran. Jadi titik A, titik B, titik C, titik D itu terletak pada suatu lingkaran. Jadi A, B, C, D itu adalah suatu tali busur. Dan ini adalah segi 4 tali busur. Oke, misalkan X-nya tidak sama dengan C, itu pada sisi BC, sehingga AX itu tidak lurus dengan garis bagi CBD. Mana CBD? Kita cari dulu. Yang dimaksud dengan sudut CB itu yang mana? CBD. Ini adalah sudut CBD. Ini adalah sudut CBD. Kemudian garis baginya adalah garis yang membagi sudut CBD menjadi sama besar. Ini adalah garis bagi daripada sudut CBD. Kemudian dikatakan tadi bahwa X itu pada BC, sehingga apa? Sehingga AX itu tegak lurus dengan garis bagi CBD, sudut CBD. Jadi kita dapat gambar garis AX-nya, tentunya harus tegak lurus dengan garis bagi ini. Gambar ini harus tegak lurus. Di sini katakan X. Jadi ya, AX itu tegak lurus dengan garis bagi sudut CBD. Kemudian katakanlah ini titik M, ya, titik potong antara CX dan antara AX dan garis bagi itu. Kemudian diketahui juga bahwa Y tidak sama dengan C pada AD, sehingga BY itu tegak lurus dengan garis bagi CAD. Kita lihat CAD-nya mana? CAD ini CAD. Ini CAD ini sudut CAD. Nah, garis baginya mana? Ini garis baginya. Ini garis bagi. Ini garis bagi
garis bagi garis bagi CAD. Dan diketahui juga bahwa si Y itu pada AD. Mana AD? Ini AD, ini AD. AD, ini AD. Ini AD. AD. Sehingga apa? Sehingga BY, mana BY? BY itu tegak lurus dengan apa? Dengan garis bagi sudut CAD. Jadi kita tarik harus tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Katakanlah titik potong antara BY dalam garis bagi CAD itu adalah, katakanlah itu adalah titik N. Ya. Nah, sekarang yang kita akan buktikan adalah EY. Si EY ini adalah sejajar dengan si CD. Jadi EY kita akan buktikan adalah EY sejajar dengan dengan CD tadi itu ya. Nah, untuk membuktikan EY sejajar dengan CD, maka kita cukup membuktikan bahwa sudut ADC ini sudut ADC ini itu adalah sama dengan sudut AYE. Ya. Oke. Yang kita akan buktikan cukup kita tunjukkan adalah sudut AYE sama dengan sudut ADC. Kalau kita bisa buktikan sudut AYE sama dengan sudut ADC, maka terbuktilah EY itu sejajar dengan CD. Oke. Ketika kita menyelesaikan suatu masalah, salah satu caranya adalah kita bekerja dengan melangkah mundur. Ya. Jadi kalau seandainya sudut AYC sebesar alfa, ya, sebesar alfa, dan agar sudut ADC sebesar alfa, maka tentunya sudut ABEY itu harus kita buktikan suatu tali busur dari suatu lingkaran, atau dengan kata lain kita buktikan ABEY itu adalah siklis. Kita buktikan siklis. Jadi kalau seandainya kita menginginkan agar sudut AYE sama dengan sudut ADC, karena kita ketahui tadi ABCD itu adalah siklis, ya, agar sudut AYE sama dengan sudut ADC, maka di sini harus kita buktikan bahwa si ABXY itu adalah siklis, ya, siklis. Karena kalau seandainya ABXY siklis, tentu saja sudut AYE itu sama dengan sudut ADC, ya. Nah, kalau seandainya kita untuk membuktikan ABXY itu siklis, ya, siklis tentunya kita perhatikan di sini. Maka katakanlah ini adalah titik katakanlah titik O, maka cukup kita buktikan bahwa segitiga AOY dengan segitiga BOX itu adalah segitiga yang sebangun. Jadi kalau kita bisa membuktikan si AOY dan segitiga BOX itu adalah sebangun, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ABXY itu siklis atau ada suatu lingkaran yang melalui titik ABXY. Nah, untuk membuktikan AOY, segitiga AOY dan segitiga BOX adalah sebangun, karena kita perhatikan di sini sudut AOY dan sudut BOX itu sudah sama, tinggal mencari sepasang sudut yang sama, satu sudut di AOY, satu sudut di BOX.
perhatikan di sini, karena di sini perhatikan segitiga ANY dan segitiga BMX. Sudut ANY itu sama saja dengan sudut BMX karena siku-siku, ya. Tinggal mencari lagi sudut yang sama, ya. Oleh karena itu kita harus buktikan bahwa sudut sudut AYN dan sudut BXN itu adalah sama. Ya. Agar sudut BXN dan sudut AYN sama, maka harus kita tunjukkan bahwa sudut DAC, sudut DAC dan sudut CBD itu sama. Karena kita ketahui bahwa garis bagi AN ya membagi sudut DAC sama besar, dan sudut CBD juga dibagi oleh garis BM sama besar. Oleh karena itu kita harus menunjukkan bahwa sudut DAC maupun sudut CBD itu adalah sama. Perhatikan di sini. Jadi kalau kita ingin buktikan DAC BCD sama, maka kita perhatikan di sini bahwa ternyata di sini si sudut CBD maupun sudut ADC itu menghadap busur yang sama, yaitu CD. Oleh karena itu jelas bahwa sudut DAC maupun sudut CBD itu adalah sama. Oleh karena itu kita harus mulai dengan membuktikan. Jadi ketika kita ingin membuktikan garis EC sejajar dengan CD, maka kita mulai dengan membuktikan bahwa sudut DAC dan sudut CBD adalah sudut yang sama. Oleh karena itu kita mulai saja. Katakanlah di sini titik potong antara bisektor atau garis bagi bisektor dan bisektor dengan bisektor si CBD dengan AX itu adalah M. Kemudian titik potong bisektor sudut CBD dengan AX itu katakanlah adalah M, dan bisektor CAD dengan BY katakanlah itu adalah N. Katakan titik potongnya adalah N, dan katakanlah pula titik potong antara BY dengan AX, antara BY dan AX itu adalah O. Kita misal titik potong antara bisektor sudut CBD dengan AX adalah M, bisektor sudut CAD dengan BY adalah M. Jadi bisektor ini maksudnya adalah garis bagi, dan titik potong antara BY dan AX adalah O. Oke. Mula-mula yang kita buktikan tadi ya adalah kita harus buktikan bahwa sudut DAC sama dengan sudut CBD. Ya, karena sudut CAD dan sudut CBD menghadap busur yang sama,
menghadap busur yang sama, yaitu adalah CD, menghadap busur CD. Jadi maka sudut CAD itu sama dengan sudut CBD. Kemudian karena si BM dan si AM tadi adalah berturut-turut bisector dari si BM, bisector dari CBD, sudut CBD, sedangkan si AM bisector daripada sudut CAD. Maka apa? Maka kita dapatkan ya, maka tentunya kita dapatkan sudut YAM atau sudut ini dulu sudut XBM, sudut BXM ya, BXM itu sama dengan sudut BXM, BXM sama dengan sudut AYN, sama dengan sudut AYN. Atau kita buktikan dulu bahwa sudut ini sudut YAN itu sama dengan sudut YAN sama dengan sudut XBM. Akibatnya apa? Akibatnya karena kita ketahui bahwa sudut ANY adalah siku-siku, sudut BNE adalah siku-siku, akibatnya ya, sudut BXM itu sama dengan sudut AYN ya, AYN katakanlah adalah, kalau tadi ini adalah theta, maka tentunya di sini adalah sudut BXM sama dengan sudut AYN adalah 90 derajat min theta. Nah, perhatikan juga di sini sudut AOY dan sudut BOX itu bertolak belakang. Jelas sudut BOX dan sudut AOY sama. Ya, sama. Kenapa? Karena sebab bertolak belakang. Jadi kita simpulkan apa? Disimpulkan bahwa pada segitiga AOY dan segitiga BOX itu ada dua pasang sudut yang sama, dan itu cukup membuktikan bahwa segitiga BOX itu
sebangun dengan segitiga AOY. Nah, karena segitiga BOX dan segitiga AOY sebangun, akibatnya kita dapat menemukan suatu lingkaran yang melalui titik ABXY. Dengan kata lain ABXY adalah siklis. Ya. Jadi ABXY siklis dan ABCD juga siklis. Karena A, B, X, Y siklis, dan diketahui dalam soal bahwa A, B, C, D siklis, maka kita dapatkan apa? Sudut AYX, sudut AYX, ya, sudut AYX, ya, sudut AYX itu sama dengan 180 derajat, min, ya, min sudut ABX, sudut ABX. Nah, sudut ABX ini tentu saja kan sama dengan sudut apa? ABC, sama dengan sudut ABC. Nah, karena kita ketahui bahwa ABCD siklis, akibatnya 180 derajat min sudut ABC itu sama saja dengan sudut ADC, ya, sudut ADC. Jadi apa? Jadi kita dapatkan jadi sudut AYX sama dengan sudut ADC. AYX, sudut AYX sama dengan sudut ADC. Jadi terbukti bahwa garis EG sejajar dengan garis CD. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.